Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindya Malika Putri. Aku biasanya dipanggil Nindi. Sebelumnya, minal aizin wal faizin untuk teman-teman semuanya. Oh iya, ngomong-ngomong gak kerasa nih, sekarang udah masuk bulan Syawal. Bulan yang memiliki banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Karena dengan melaksanakannya, kita mendapat amal ibadah. Tapi amalan-amalan di bulan Syawal bersifat sunnah ya, yaitu boleh melaksanakan dan boleh untuk tidak melaksanakan. Tetapi kita dianjurkan untuk melaksanakan guys. Nah, salah satu amalan yang paling mudah untuk kita laksanakan yaitu saling memaafkan antar sesama supaya silaturahmi tetap terjaga. Bicara mengenai silaturahmi, aku jadi penasaran nih tentang apa sih makna sebenarnya dari kata silaturahmi. Di sini aku bakalan ditemenin sama narasumber yang keren dan kece banget. Biar suasananya makin akrab, boleh dong kita kenalan dulu. Assalamualaikum teman-teman, aku Alexandria Zakia Ayla Latif, biasa dipanggil Alex. Thank you ya buat podcast Darussalam yang udah ngasih kesempatan ke aku buat ngobrol bareng Nindi. Halo Alex, wah seneng banget nih kita bisa kenalan dan bawain podcast bareng. Karena udah kenalan, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan inti. Kira-kira nih, menurut Alex, apa sih makna silaturahmi itu? Menurutku nih ya, silaturahmi itu sikap atau tindakan menjaga dan menyambung tali persaudaraan dengan saudara, tetangga, teman, dan orang di sekitar kita, baik yang berhubungan darah maupun yang enggak. Silaturahmi bisa juga diartikan sebagai sikap saling memaafkan antar sesama, sehingga hubungan menjadi harmonis, dan balik lagi, hal itu yang menjadi faktor utuhnya tali silaturahmi kita. Masya Allah, gimana nih teman-teman? Udah tahu kan makna silaturahmi? Oh iya, ngomong-ngomong tentang menjaga tali persaudaraan, aku pengen nanya nih sama Alex. Pernah nggak sih nyimpen dendam sama seseorang? Terus, gimana caranya Alex mengatasi rasa dendam itu? Karena jujur nih ya, kalau kita punya rasa dendam, bawaannya hati jadi nggak tenang. Terus, kita jadi nggak suka sama orang tersebut. Sebagai manusia, aku juga pernah kok nyimpen dendam. Di kehidupan yang kita jalani pasti kita pernah ngerasain kecewa. Entah itu oleh temen, sahabat, bahkan orang tua. Baik melalui perbuatan maupun perkataan. Sesuatu yang bikin kita kecewa dan sakit hati itu nggak baik buat kita pendem terus-menerus karena akan menjadi penyakit hati buat kita. Seperti yang udah kita bahas tadi, cara terbaik untuk menghilangkan sakit hati yang ada yaitu dengan memaafkan. Karena dengan memaafkan membuat hati kita lebih tenang dan merasa damai. Dendam terkadang dirasakan oleh seseorang ketika kita nggak ikhlas hingga sakit hati terhadap seseorang yang lain. Bisa nggak sih kita ngilangin dendam itu? Bisa dong, asal kita ikhlas untuk menerima segala kejadian yang telah berlalu dan seperti yang udah aku bilang tadi, yaitu dengan memaafkan. Memaafkan membuat kita bebas dari penyakit hati yang ada tanpa merasa terbebani dengan masalah yang ada dengan sesama kita. Karena kita telah memaafkan orang yang mengecewakan kita sehingga hati menjadi lebih tenang dan damai. Dengan begitu, hubungan antara sesama menjadi lebih harmonis dan terjaga. Wah, ternyata agar silaturahmi tetap terjaga, kita harus tetap saling memaafkan. Dari tadi dikatakan juga sama Alex cara menjaga silaturahmi. Memang kenapa sih kita harus menjaga silaturahmi? Good question, Nin. Ada banyak keutamaan menjaga silaturahmi. Di antaranya, pertama, silaturahmi itu ciri-ciri orang beriman dan bertakwa. Kedua, orang yang menjaga silaturahmi itu akan mendapatkan pahala loh. Ketiga, di lapangan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Keempat, mendatangkan surga bagi yang menjaga tali silaturahmi. Keren gak tuh? Kemudian yang terakhir dan yang paling utama yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis riwayat Abu Daud, Allah berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rohim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku akan memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan rahmatku darinya." Nah, karena keutamaan-keutamaan itulah, kita diwajibkan untuk selalu menjaga tali silaturahmi, Nin. Wah, Masya Allah. Ternyata hanya dengan bersilaturahmi, kita bisa mendapat banyak manfaat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, gimana nih tips dari Alex untuk kita menjaga silaturahmi agar tidak terputus dan mendapat rahmat dari Allah?
Oh, ada nih tradisi yang biasa dilakukan masyarakat ketika sehabis sholat Id. Mereka berkunjung ke rumah sanak saudara, bahkan tetangga-tetangga juga. Mereka saling memaafkan, saling mendoakan, serta sentiasa tersenyum. Seperti yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah ceria atau gembira. Tentu semua ini tidak hanya kita lakukan saat Idul Fitri saja, ini juga bisa kok kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Wah, kita harus nerapin di kehidupan sehari-hari nih, agar tali persaudaraan tidak terputus, serta menjauhi adanya perselisihan dan menjaga diri dari penyakit hati. Oh iya Lex, nggak kerasa nggak sih? Ini udah di penghujung podcast. Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Agak sedih sih, tapi nggak apa-apa kok. Semoga ada kesempatan lain untuk kita saling ngobrol. Dan semoga dengan podcast kali ini, kita dapat menjalankan keseharian dengan damai tanpa adanya perselisihan. Amin. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Alex yang telah bersedia menjadi narasumber dan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Sebelum mengakhiri sesi podcast kita, aku punya satu pantun nih. Jeruk nipis rasanya asam, tapi baik untuk kesehatan. Agar hidup aman dan tentram, mari jaga silaturahmi dan saling memaafkan. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.